Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1016. Aku menjadi pembelot yang memalukan. Jia Yun melihat ke kejauhan dan berkata dengan melankolis, "Aku meninggalkan sarang ketika komandan hendak menenggelamkan sarang ke laut. Pada saat itu, semua orang berjuang untuk mencegah Duke dari meninggalkan sarang pergi ke dunia luar, karena semua orang tahu bahwa begitu Adipati meninggalkan sarang, tanpa batasan makrobis, seluruh dunia akan berada dalam kesulitan, dan semua makhluk akan menjadi makanan bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Awalnya, saya juga harus menjadi salah satu dari mereka, mengikuti mereka untuk melawan Dukes sampai akhir, dan tenggelam ke dasar laut bersama, tapi saya akhirnya melarikan diri karena saya takut mati. Sebagai Mekrobi, saya mengkhianati untuk semua keyakinan kami, saya memilih untuk hidup biasa-biasa saja." Petik 2. Berbicara tentang ini, Jia Yun berhenti untuk waktu yang lama, seolah mengingat kembali. Setelah sekian lama, Jia Yun berkata, "Saya meninggalkan sarang di kapal ulang-alik terakhir. Setelah perjalanan panjang, saya tiba di tempat yang sekarang disebut Afrika dan tinggal di sini. Tinggal di sini selama bertahun-tahun. Saya menyaksikan gletser dengan mata saya sendiri. Akhir zaman telah menyaksikan kebangkitan umat manusia. Saya membawa api ke umat manusia pada waktu itu, dan mereka menyembah saya sebagai dewa. Ketika saya pergi ke timur, saya melihat seorang pemuda bingung di bawah pohon Bodhi. Saya berbicara dengannya untuk waktu yang lama, dan dia berkata bahwa dia telah tercerahkan. Saya memberitahu manusia pada waktu itu bahwa bumi itu bulat, tetapi hanya satu orang yang mempercayainya. Saya memberitahu seseorang di bawah pohon apel bahwa alasan mengapa apel jatuh ke tanah adalah karena gravitasi. Saya mencoba yang terbaik untuk menyebarkan kepercayaan, teknologi, dan budaya makrobis, dan akhirnya terintegrasi ke dunia manusia. Belakangan, saya mendengar bahwa sarang itu muncul kembali, jadi saya masuk sarang dan mencoba menemukan yang selamat di dalamnya, tetapi saya menemukan bahwa mereka semua sudah mati. Pada akhirnya, saya hanya dapat menemukan patung 25 komandan dari dalam, dan di altar dibangun di sini untuk memperingati 25 komandan. Petik 2. Kata-kata Jia Yun sangat panjang, langsung menumbangkan 3 pandangan Stephen Lin. Menurut apa yang dikatakan Jia Yun, bukankah dia adalah pencerahan umat manusia? Bahkan jika dia adalah Mekrobi, bagaimana dia bisa menjadi pencerahan manusia? Pertanyaan paling sederhana, bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Selama bertahun-tahun yang panjang ini, saya juga bertanya-tanya mengapa saya tidak pernah mati. Ketika teknologi manusia mencapai tingkat tertentu lebih dari 100 tahun yang lalu, saya pernah menemukan ilmuwan paling kuat di dunia saat itu dan meminta mereka untuk merawat tubuh saya. Diperiksa dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa sel saya mempertahankan tingkat pembaruan konstan yang tidak berubah seiring bertambahnya usia. Apa sebenarnya yang menyebabkan ini saya tidak tahu. Karena di Mekrobius tidak ada orang seperti saya di dalamnya, dan saya dulu berpikir bahwa mungkin pencipta agung memberi saya kehidupan abadi sehingga saya dapat meneruskan segalanya dari Mekrobius, lanjut Jia Yun. Stephen Lin memandangi Jia Yun di depannya, dan merasa bahwa ini bukanlah manusia sama sekali, melainkan dewa yang hidup. Awalnya, saya pikir hidup saya akan terus seperti ini sampai akhir era manusia saat ini dan awal era berikutnya, tetapi berita yang Anda bawa membuat saya merasa panik. Orang yang Anda sebutkan itu sama dengan Duke saat itu. Itu pemimpin rakyat sangat mirip, jadi saya harus pergi ke medan perang ekstrateritorial untuk menyelidiki apakah orang itu adalah pemimpin rakyat Duke. Jika demikian, maka saya akan membunuhnya apapun yang terjadi. Begitu dia pulih, maka itu akan terjadi.
Bencana tidak hanya untuk medan perang di luar wilayah, tetapi juga untuk seluruh dunia. Jika tidak, saya juga ingin melihat siapa pria itu, dan apakah dia adalah teman saya dulu. Sekarang Anda telah melihat gambarnya saya tertinggal, hanya itu dapat membuktikan bahwa saya telah mati di medan perang di luar wilayah, dan orang itu adalah pemimpin orang Duke saat itu, dan hanya dia yang memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh saya sekarang. Petik 2. Berbicara tentang ini, Jiayun menghela nafas dan berkata, aku sudah hidup cukup lama. Mungkin hanya kematian yang benar-benar bisa membebaskanku. Bagiku, bisa mati di medan perang adalah pemenuhan keinginan lamaku selama ratusan ribu tahun. Aku akhirnya akan mengikuti Marsekal ke-26 yang hebat telah pergi. Petik 2. Bagimu, Stephen Lin, kematianku berarti pemimpin adipati pada akhirnya akan muncul di duniamu suatu hari nanti. Berkumpul di antara orang Duke. Begitu pemimpin orang Duke muncul di dunia Anda, itu pasti akan membawa ancaman besar bagi dunia ini. Oleh karena itu, saya mohon, pastikan untuk menggunakan semua metode, bunuh pemimpin Duke di sarang, semua metode yang saya katakan, termasuk penggunaan bom nuklir. Petik 2. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat di masyarakat saat ini. Saya tidak memiliki bakat untuk berbisnis, dan saya tidak ingin bersosialisasi dengan terlalu banyak orang, jadi meskipun saya telah hidup bertahun-tahun, aku masih sendirian. Tidak ada kekuatan yang kuat di belakangku. Aku juga tidak memiliki dukungan finansial yang cukup. Di era seperti ini, aku hanya seorang pejuang yang lebih kuat dari kalian semua, dan senjata termalmu cukup untuk membunuh orang sepertiku. Saya pikir mereka harus bisa membunuh Duke juga pemimpin rakyat. Petik 2. Nasib, ingat, jangan biarkan pemimpin Duke meninggalkan sarang. Begitu dia meninggalkan sarang, seluruh dunia akan menjadi miliknya. Tempat berburu. Ini satu-satunya hal yang saya minta dari Anda. Tidak tahu mengapa Anda dapat dikenali oleh komandan, tetapi dia karena Anda dipilih sebagai penggantinya, Anda secara alami akan menjadi komandan ke-27 dari Macrobis. Saya tidak tahu banyak tentang pemimpin Dukes, tetapi menurut apa yang Anda katakan, dia dapat menggunakan tulang jenderal menyerbu Anda, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menjarah tulang Anda. Begitu tulang di tubuh Anda dijarah, maka Anda hanya akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, tidak peduli untuk dirimu sendiri atau untuk dunia, kamu harus bunuh pemimpin orang-orang Duke. Jawaban, jadi saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya meninggalkan Anda beberapa hal, yang berisi instruksi untuk kerangka organik, dan pada saat yang sama, beberapa batu energi. Anda harus ingat bahwa dengan kemampuan Anda, sama sekali tidak ada cara untuk membunuh pemimpin Dukes. Mungkin dia sekarang kuat, ini tidak sebaik sebelumnya, tetapi bahkan jika dia hanya memiliki 1% kekuatan tempur, Anda harus mengisi daya setidaknya 50% untuk melihatnya sendirian. Tanda seru. Itu, Stephen Lin, saya pergi, jangan membacanya. Petik 2. Ketika Jiayun selesai berbicara, bayangannya menghilang seketika. Stephen Lin berdiri di tempatnya, seolah-olah dia belum pulih dari apa yang dia katakan sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar memiliki banyak keraguan, seperti mengapa kerangka komandannya tidak mengingatkannya bahwa ada kerangka umum di sekitarnya ketika dia melihat Jiayun, mengapa hanya ada patung 25 komandan di sini, dan patung itu dari komandan ke-26 kemana kamu pergi. Tampaknya seharusnya tidak ada jawaban untuk pertanyaan semacam ini sekarang, lagi pula, Jia Yun seharusnya sudah mati saat ini. Itu benar, suara Jia Yun tiba-tiba muncul lagi. Tubuh Stephen Lin sedikit bergetar, dan dia melihat sekeliling dengan heran. Pemimpin adipati bernama Bogut, kata Jia Yun. Bogut, Stephen Lin dengan hati-hati menuliskan namanya. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Stephen Lin bertanya. Seluruh altar sangat sunyi, tanpa suara. Stephen Lin menghela nafas, lalu mencari di altar.
Segera, Stephen Lin menemukan sebuah kotak di altar. Tidak ada rantai di kotak, dan diletakkan di tanah dengan santai. Stephen Lin langsung membuka kotak itu. Benda-benda di dalam kotak itu membuat mata Stephen Lin menjadi lurus. Batu energi ditempatkan di dalam kotak seperti ini, dan jumlahnya sekitar 10. Selain itu, tidak hanya batu energi di sini, tetapi juga kristal energi. Ada total 3 kristal energi, yang masing-masing seukuran kepalan tangan. Di samping batu-batu tersebut, juga terdapat sebuah pamflet. Stephen Lin mengambil buklet itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu ternyata adalah manual untuk kerangka itu. Stephen Lin dengan cepat membuka manualnya. Manual instruksi dalam bahasa Cina, sehingga Stephen Lin dapat memahaminya dengan mudah. Fungsi kerangka dijelaskan secara rinci dalam manual, dan segala sesuatu yang Stephen Lin tidak mengerti dijelaskan dalam manual. Ternyata ada mode pemusnahan kematian di atas mode pemusnahan. Hanya saja harus terisi penuh untuk mengaktifkannya. Begitu diaktifkan, tuan rumah akan hampir mati. Tulang komandan memiliki fungsi terbang ke langit, tetapi mereka harus terisi penuh lebih dari 30% dapat dihidupkan. Ternyata kerangka masih memiliki energi cadangan. Setelah energi cadangan diaktifkan, kemajuan pengisian akan menjadi negatif. Petik 2. Stephen Lin membolak-balik manual, dan pemahamannya tentang kerangka semakin dalam. Namun, karena manual ini ditulis oleh Jia Yun, kemampuan tulang umum adalah yang paling banyak tercatat di dalamnya. Adapun kemampuan tulang komandan, Jia Yun hanya menulis sebagian dari apa yang dia ketahui. Menurut tebakan Jia Yun, tulang komandan masih ada beberapa fungsi tersembunyi, yang hanya bisa dieksplorasi oleh Stephen Lin sendiri. Stephen Lin menyingkirkan manual itu, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan semua batu energi di dalamnya. Tanpa basa-basi, Stephen Lin menyerang langsung. Sebanyak 10 batu energi, ditambah 3 kristal energi, dikeringkan oleh Stephen Lin sekaligus. Saat Stephen Lin melempar batu energi terakhir ke tanah, tubuhnya sudah bergetar. Kekuatan yang kuat bergoyang di tubuhnya, dan di lengan Stephen Lin, sosok 19,8% terlihat mengesankan. 19,8% dibebankan. Untuk pertama kalinya, Stephen Lin melampaui 10% dari kemajuan pengisian daya, bahkan sangat mendekati 20%. Jia Yun pernah berkata bahwa dia tidak akan terkalahkan di dunia ini dengan muatan 10%. Sekarang, dengan muatan 19,8%, dia tidak akan bisa naik ke surga. Bab 1017, Stephen Lin berjalan keluar dari halaman. Saat ini, dia telah menagih 19,8%, mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang disebut pejuang manusia bukanlah apa-apa baginya, dan bahkan ketika dia menghadapi Dork Nowotsku lagi, dia yakin akan membunuhnya. Namun, Stephen Lin tidak bisa bahagia. Ini bukan hanya karena penampilan Bogut, pemimpin para adipati, tetapi juga karena perilaku pohon kehidupan yang sangat mirip dengan para adipati saat itu. Keduanya bisa membuat organisme menjadi makanan yang bisa membuat manusia lebih kuat. Apakah ini suatu kebetulan? Stephen Lin berpikir ini jelas bukan suatu kebetulan. Menurutnya, sangat mungkin pendiri organisasi Tree of Life memperoleh teknologi pembuatan buah yang relevan yang ditinggalkan oleh Dukes di medan perang asing, dan akhirnya menciptakan organisasi Tree of Life. Organisasi Tree of Life dapat dianggap sebagai kelanjutan dari orang-orang Duke. Dalam keadaan seperti itu, begitu Bogut, pemimpin Dukes, muncul, organisasi pohon kehidupan pasti akan menariknya ke dalam camp. Saat itu, kombinasi Tree of Life dan Bogut pasti akan membawa bencana besar bagi dunia ini. Memikirkannya pada tingkat yang lebih dalam, karena Jia Yun dapat bertahan di era malapetaka, mengapa orang Duke juga tidak dapat bertahan? Mungkinkah organisasi pohon kehidupan didirikan oleh Duke tertentu? Jika demikian, maka pohon kehidupan lebih mungkin bersatu dengan Bogut. Jika hanya untuk membunuh satu Bogut,
Stephen Lin berpikir itu tidak akan terlalu sulit. Jika beberapa rudal lewat, Bogut harus mati meskipun dia adalah dewa. Tetapi jika pohon kehidupan bersatu dengan Bogut, maka Bogut dapat menggunakan jaringan pohon kehidupan di masyarakat modern untuk membuatnya dengan mudah meninggalkan medan perang asing, dan menggunakan pohon kehidupan untuk terus menghasilkan buah agar dia lebih kuat. Kalau dipikir-pikir nanti, jika Tree of Life telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan banyak negara saat ini, maka mereka sepenuhnya mampu mendorong Bogut ke depan panggung dan menjadi orang yang berdiri di puncak dunia. Hanya dengan begitu malapetaka dunia benar-benar akan datang. Stephen Lin mengerutkan kening, sebenarnya dia sudah memiliki tebakan yang sangat buruk di dalam hatinya. Tebakan ini adalah, mungkin saja Bogut telah meninggalkan medan perang ekstrateritorial. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan terobosan teknologi yang tiba-tiba dari pohon kehidupan? Mengapa pohon kehidupan datang dari balik layar ke panggung pada saat ini? Stephen Lin menatap langit. Langit penuh dengan awan gelap, yang sepertinya menandakan peristiwa besar yang akan terjadi selanjutnya. Stephen Lin memberi perintah kepada bawahannya di medan perang ekstrateritorial untuk memasuki kedalaman medan perang ekstrateritorial untuk mencari jejak Bogut. Keesokan paginya, sesuatu yang besar terjadi. Tree of Life Biotechnology Company secara resmi didirikan di Stars and Stripes. Stars and Stripes secara resmi mengirimkan perwakilan untuk menghadiri pertemuan perdana perusahaan. Media resmi Stars and Stripes melaporkan Tree of Life Biotechnology Company panjang lebar. Singkatnya, perusahaan bioteknologi pohon kehidupan menggunakan teknologi biosains tercanggih untuk menghasilkan sejenis jus bio dengan hewan sebagai bahan bakunya. Jus bio semacam ini disebut jus kehidupan, yang dapat sangat meningkatkan kualitas tubuh pribadi. Ada beberapa grade jus kehidupan, dan harga setiap grade berbeda, dan populasi yang berlaku juga berbeda, seperti halnya berbagai macam produk nutrisi yang ada di pasaran saat ini. Menurut perusahaan bioteknologi pohon kehidupan, setiap jus kehidupan memiliki kelompok orang yang sesuai. Semakin baik kualitas pribadi, semakin kuat efek meminum jus yang sesuai. Dan yang paling menakjubkan adalah Anda dapat terus minum jus untuk membuat diri Anda lebih kuat. Misalnya, jika Anda adalah orang biasa, jika Anda minum jus tingkat rendah yang cukup dan membiarkan tubuh Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat mengambil lebih banyak jus tingkat tinggi. Jus buah level. Menurut pernyataan resmi, jika Anda terus meminumnya seperti ini, Anda pasti bisa meminumnya hingga level God of War. Minum ke tingkat dewa perang sepenuhnya merongrong kognisi orang. Kemunculan perusahaan semacam itu langsung menarik perhatian banyak orang, ditambah dengan pemberitaan besar-besaran dari media resmi. Hampir dalam semalam, Tree of Life menjadi terkenal di seluruh Stars and Stripes. Namun, Tree of Life berpengalaman dalam pemasaran, dan tidak segera menjual jus kehidupan mereka, tetapi mengumumkan bahwa mereka akan mulai menjual jus mereka 3 hari kemudian. Keesokan harinya, kota Mok, ibu kota negara beruang putih. Cabang Baekseongguo dari perusahaan bioteknologi pohon kehidupan juga mengumumkan pendiriannya. Demikian pula, negara beruang putih juga telah melakukan publisitas besar-besaran terhadap perusahaan tersebut, mencapnya sebagai masa depan umat manusia seperti pejabat negara bintang dan garis. Setelah perusahaan pohon kehidupan mengumumkan pendirian perusahaan di ibu kota 2 dari 3 kekuatan besar dunia, mata semua orang beralih ke Longguo. Menurut pendapat semua orang, pohon kehidupan tidak akan pernah melepaskan pasar sebesar Longguo, dan kantor pusat pohon kehidupan Longguo akan segera ada. Namun, saat ini, pernyataan resmi dari Kerajaan Naga membuat semua orang tercengang. Isi umum dari kehidupan resmi adalah bahwa Kerajaan Naga secara resmi menetapkan bahwa pohon kehidupan terkait dengan organisasi buah yang telah merugikan salah satu pihak sebelumnya. Yang disebut jus tidak lebih dari mengocok buah menjadi jus. Life Company termasuk dalam daftar perusahaan yang membahayakan keamanan nasional, dan pejabat Longguo akan menindak keras Tree of Life Company secara nasional.
Setiap individu atau perusahaan yang terkait dengan Tree of Life akan menjadi sasaran. Pada saat yang sama, Dragon Nation juga melarang orang negara naga untuk melayani perusahaan pohon kehidupan, dan negara naga secara resmi memperingatkan negara bintang dan garis serta negara beruang putih untuk mengendalikan waktu dan tidak melakukan apapun yang berbahaya bagi semua manusia dan seluruh dunia. Pernyataan seperti itu secara langsung memotong semua kemungkinan pohon kehidupan untuk memasuki kerajaan naga. Pada saat yang sama, pernyataan seperti itu juga menimbulkan banyak keraguan. Apakah pohon kehidupan ini benar-benar organisasi buah yang terkenal buruk sebelumnya? Tepat setelah Longguo mengeluarkan pernyataan seperti itu, kantor pusat pohon kehidupan di kota Huadeng juga mengeluarkan pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan organisasi buah, dan bahan baku yang mereka gunakan semuanya berasal dari diri sendiri. Dibangun peternakan mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, mereka menyatakan penyesalan atas pernyataan Longguo dan mengatakan bahwa mereka akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan fisik manusia agar manusia dapat memiliki masa depan yang lebih cerah. Dua pernyataan, dua sudut pandang yang sangat berlawanan. Ini membuat banyak orang sangat bingung. Apakah yang dikatakan kerajaan naga itu benar, atau apa yang dikatakan pohon kehidupan itu benar? Dalam situasi yang berlawanan, nama Tree of Life menyebar tak terkendali ke seluruh dunia. Semua mata tertuju pada pohon kehidupan, dan banyak orang menantikan jus kehidupan yang akan dikeluarkan oleh pohon kehidupan 3 hari kemudian. Klan Naga, di dalam komando tinggi. Chen Tua, Guo Tua, Jiang Tua, Matahari Tua. Xiao Chentian, Raja Naga Hitam, Bu Yixian, Zhao Tuntian, Stephen Lin. Para pemimpin tertinggi dari beberapa klan naga semuanya berkumpul di komando tertinggi, dan semuanya duduk di satu sisi. Di seberang mereka adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi, mengenakan jas, dan sosok yang sedikit kuat, tetapi tidak bengkak. Orang yang sering menonton siaran berita pasti sudah tidak asing lagi dengan pria ini, namanya Chen Fu, dan dia adalah seorang bangsawan sejati. Anggota tingkat tinggi dari klan naga tidak ada apa-apanya di depan pria ini, karena klan naga hanyalah sebuah organisasi. Stephen Lin, apakah yang kamu katakan itu benar? Chen Fu sedikit mengernyit dan bertanya. Apa yang saya katakan itu benar? Stephen Lin mengangguk. Baru saja, dia secara singkat memberitahu semua orang tentang Bogut. Dia menyembunyikan banyak hal, tetapi apa yang dia katakan cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Mark Robis, Dukes, semua ini mengejutkan semua orang yang hadir seperti novel fantasi. Semuanya, bagaimana menurutmu? Nyonya Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Bogut harus dicegah untuk datang ke dunia luar. Xiao Chentian adalah orang pertama yang berbicara. Semua orang yang hadir mengangguk. Jika Adipati benar-benar brutal seperti yang dikatakan Stephen Lin, pemimpin Adipati, Bogut, tidak boleh membiarkannya meninggalkan medan perang di luar wilayah. Saya memikirkannya sepanjang malam kemarin, dan saya benar-benar memikirkan cara untuk menghadapinya, kata Stephen Lin. Bagaimana cara menghadapinya? Xiao Chentian bertanya. Kita memasuki medan perang ekstrateritorial. Stephen Lin berkata dengan serius. Apakah kita memasuki medan perang ekstrateritorial? Apakah kita mencari Bogut? Tanya Zhao Tuntian. Yang pertama adalah menemukan Bogut. Kita harus memastikan apakah Bogut berada di medan pertempuran ekstrateritorial, dan Bogut berada di area yang belum berkembang. Hanya kita yang memiliki kemampuan untuk menemukan Bogut di area yang belum berkembang, jadi kita harus memasuki area ekstrateritorial medan perang. Kedua, menurut apa yang dikatakan Jia Yun, medan perang ekstrateritorial dulunya adalah tempat di mana pertempuran terakhir yang menentukan diadakan. Masih banyak tulang jenderal di medan perang ekstrateritorial. Jika kita mendapatkan kerangka umum, maka kita bisa menggunakan kekuatan buah jadikan diri Anda lebih kuat dalam waktu singkat, sehingga cukup untuk menghadapi tekanan dari dunia luar. Setidaknya,
dengan restu Sang Jenderal, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi mereka yang mengambil jus dalam jihad setengah tahun kemudian. Ketiga, seperti yang dikatakan Jia Yun, makhluk kuat di medan perang ekstrateritorial itu awalnya adalah bahan mentah duke, tetapi sekarang ada banyak bahan mentah di sana, dan pohon kehidupan pasti. Jangan biarkan tempat seperti itu pergi, jadi, di medan perang ekstrateritorial, kita mungkin memiliki orang-orang yang bertemu dengan pohon kehidupan mungkin dapat mempelajari lebih banyak informasi dari mereka pada saat itu. Hal-hal di atas adalah alasan mengapa kita harus memasuki medan perang di luar wilayah sekarang. Stephen Lin berkata dengan serius. Orang lain yang hadir saling memandang dengan cemas, dan kemudian Zhao Tuntian adalah orang pertama yang berkata, saya pikir apa yang dikatakan Stephen benar, tidak mungkin kita menghentikan perluasan pohon kehidupan sekarang, akan ada lebih banyak lagi. Dan semakin banyak orang ambil jus buah untuk memperkuat diri kita sendiri, dan kita sudah mencapai batasnya jika terus seperti ini. Kelebihan kita akan semakin berkurang, kita harus menemukan tulang umum lainnya. Perang suci, sehingga orang-orang di seluruh dunia setiap orang telah melihat bahwa meskipun mereka mengambil jus buah, mereka tidak akan dapat menjadi orang terkuat di dunia, hanya dengan cara ini perluasan pohon kehidupan dapat diatasi. Kata Xiao Chen Tian. Karena itu, semua orang siap untuk pergi. Chen Fu berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, operasi ini adalah operasi rahasia, dengan nama Sandi Fajar, saya harap Anda dapat berjuang untuk cahaya bagi dunia ini yang akan datang. Diselimuti kegelapan. Bab 1018. Waktu keberangkatan ditetapkan pada pukul 3 pagi. Semuanya memiliki waktu 10 jam untuk bersiap. Untuk Stephen Lin, dia tidak tahu harus berbuat apa selama beberapa jam. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi tidak satu pun dari hal-hal ini dapat diselesaikan dalam waktu belasan jam. Saat ini, pohon kehidupan telah berubah dari kegelapan menjadi terang, dan juga telah menarik bintang dan garis dan beruang putih sebagai mitra, sehingga tidak mungkin untuk melenyapkan mereka dalam waktu singkat. Tindakan terhadap Aula Kingmu telah berlangsung secara rahasia. Para tetua Aula Kingmu tampaknya telah ditakuti oleh tindakan Stephen Lin terhadap Li Xuan sebelumnya, jadi tidak ada gerakan untuk waktu yang lama baru-baru ini. Jika Anda ingin mendapatkan menyingkirkan Aula Kingmu dalam waktu singkat Stephen Lin juga tidak mungkin, waktu terbaik untuk berurusan dengan King Mutang adalah ketika dia kembali dari medan perang di luar wilayah. Setelah Stephen Lin berpikir sejenak, dia menelepon Lin Mengji. Selama 10 jam berikutnya, yang paling dia inginkan adalah bersama keluarganya. Adapun sang kekasih, Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa sekarang. Setelah kembali dari negara yang korup, hatinya tampaknya jauh lebih terbuka dari sebelumnya. Dua pengalaman emosional berturut-turut, ditambah dengan peningkatan status, menyebabkan beberapa perubahan pada Stephen Lin. Stephen Lin teringat teori Huang Tingjun tentang mencintai satu orang dan mencintai banyak orang. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Huang Tingjun sepertinya benar. Saat berkumpul kembali dengan kerabatnya, Stephen Lin menelepon kota Kusha. Semua batu energi yang dikumpulkan baru-baru ini dikirim ke ibu kota kekaisaran. Stephen Lin menyerap energi dalam batu energi ini, dan akhirnya membuat kemajuan pengisiannya menembus hingga 20%, mencapai 23,4%. Ini berarti kekuatan Stephen Lin telah ditingkatkan lagi. 10 jam berlalu dalam sekejap mata. Jam 3 pagi. Semua orang tiba di bandara dekat ibu kota kekaisaran. Chen Hongyu dan yang lainnya semua datang ke bandara untuk mengantar Stephen Lin pergi. Operasi ini dapat dikatakan sebagai operasi paling rahasia dan penting dari manajemen puncak kerajaan naga dalam 10 tahun terakhir. Stephen Lin dan yang lainnya harus masuk jauh ke bagian terdalam dari medan perang luar untuk menentukan apakah Bogut masih berada di medan perang luar. Ini adalah tindakan di mana setiap langkah adalah krisis. Mereka tidak hanya menghadapi Bogut yang menakutkan,
tetapi mereka juga harus menghadapi makhluk menakutkan di medan perang ekstrateritorial. Pada saat yang sama, mereka juga dapat bertemu orang-orang dari pohon kehidupan. Meski penuh dengan krisis, perjalanan ke medan perang ekstrateritorial ini juga penuh dengan peluang. Setelah kerangka umum ditemukan dan menyatu dengannya, itu berarti peningkatan kekuatan yang sangat besar. Untuk operasi ini, tolong pastikan keselamatanmu sendiri. Ketahui takdirmu, promosimu dan Wei Aning menjadi Raja Naga juga akan dilakukan setelah kemenanganmu kembali. Kami akan menunggu kepulanganmu, Chen Hongyu berkata dengan serius wajah. Pasti aman dan sehat, kata Tuan Guo sambil memegang tangan Stephen Lin. Old Sun dan Old Jiang juga memberitahu semua orang untuk memperhatikan keselamatan. Dalam menghadapi ancaman nasional, setiap orang melepaskan perjuangannya untuk sementara. Semua orang naik pesawat dan kemudian terbang keluar dari bandara. Guo tua, Stephen Lin sedang menjalankan misi, dan kamu harus mengalahkan keluarga Lin untuk mencegah mereka melakukan hal buruk saat Stephen pergi, kata Chen Hongyu kepada Guo Lao. Saya tahu itu. Tuan Guo mengangguk dan berkata, saya akan berbicara langsung dengan orang-orang itu. Petik 2. Ya. Chen Hongyu menatap pesawat yang telah pergi, dan berkata dengan wajah serius, kami akan menyelamatkan hidup kita. Suzishu menutup pintu, yang berarti kita telah memulai jalan menjadi musuh seluruh dunia, dan mereka adalah ibu kota musuh kita seluruh dunia, jadi kita harus, tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Beberapa lelaki tua lainnya juga melihat ke atas, melihat ke langit. Saat organisasi buah bergerak dari belakang layar ke depan panggung, struktur dunia pada akhirnya akan membawa perubahan besar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan perubahan besar ini. Bahkan beberapa orang tua yang berada di peringkat atas merasa tidak nyaman. Kerugian dan tekanan. Di pesawat, Stephen Lin memanggil semua orang di depannya untuk membahas tindakan selanjutnya di medan perang di luar wilayah. Sejauh yang kami ketahui, akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menjelajahi medan perang ekstrateritorial yang besar. Oleh karena itu, cara terbaik kami untuk pergi ke medan perang ekstrateritorial kali ini adalah mengumpulkan kekuatan pengontrol lokal ekstrateritorial medan perang untuk melawan medan perang ekstrateritorial. Pencarian skala besar di daerah-daerah yang belum berkembang dapat mempersingkat waktu secara maksimal, kata Stephen Lin. Saya setuju. Zhao Tuntian mengangguk. Banyak dari pengendali itu adalah juru bicara pasukan barat. Sangat sulit untuk membuat mereka membantu, kata Xiao Chentian. Itu bukan meminta mereka untuk membantu, tetapi memerintahkan mereka untuk membantu. Stephen Lin memandang beberapa orang di depannya dan berkata, dengan kekuatan kita bertujuh, itu cukup untuk menyapu bersih semua organisasi di medan perang di luar wilayah. Singkirkan saja orang-orang. Medan perang asing, kata Bu Yixian. Tidak mungkin. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, jangan lupa, tiran itu adalah tuanku. Petik 2. Tiran itu mau membantu kita? Tanya Xiao Chentian. Tuanku dan para tetua pasti akan membantu kita. Terlebih lagi, tiran itu memiliki sekutunya sendiri. Jangan khawatir tentang orang-orang ini, mereka akan membantu kita, kata Stephen Lin. Jika itu masalahnya, kita hanya perlu menyingkirkan beberapa orang yang tidak mau bekerja sama. Stephen, menurutmu siapa yang harus kita serang lebih dulu setelah kita memasuki medan perang asing? Tanya Xiao Chentian. Bajingan tua di medan perang asing, kata Stephen Lin dengan mata menyipit. Bajingan tua. Beberapa orang saling memandang, mereka semua pernah mendengar nama ini, dan bajingan tua itu dianggap sebagai tokoh teratas di medan perang ekstrateritorial. Saya mendengar bahwa bajingan tua itu kuat, dan dia menjadi jauh lebih kuat baru-baru ini, kata Zhao Tuntian. Tidak peduli seberapa kuat, apakah itu lebih kuat dari semua orang yang hadir? Tanya Stephen Lin. Tentu saja tidak. Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan naik, aku bisa mengalahkannya sendiri. Petik 2.
Bajingan tua itu adalah kekuatan teratas di medan perang asing. Jika bajingan tua itu mengambilnya, itu akan cukup untuk menghalangi pasukan lain, dan akan relatif mudah untuk membuat pasukan lain menyerah, kata Stephen Lin. Kalau begitu seperti yang kamu katakan, mari kita serang bajingan tua itu dulu, kata Xiao Chentian. Stephen Lin mengangguk, dengan seringai di sudut mulutnya. Bajingan tua selalu menjadi musuhnya. Kedua belah pihak telah bertempur di medan perang asing selama beberapa tahun, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Stephen Lin meninggalkan medan perang asing 2 tahun lalu untuk mencari bantuan yang lebih kuat dari dunia luar untuk membantu dia menyingkirkan bajingan tua itu. Tanpa diduga, 2 tahun kemudian, dia akan menyelesaikan keluhan lamanya dengan bajingan tua itu dengan cara ini. Dengan 4 Raja Naga berkumpul bersama, ditambah dia yang telah menagih 23,4%, bajingan tua itu tidak akan memiliki kesempatan. Kali ini, pengenalan 4 Raja Naga ke medan perang asing tidak hanya untuk menyelesaikan masalah Bogut dan kerangka sang jenderal, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah Stephen Lin sendiri. Bagi Stephen Lin, perjalanan ke medan perang asing ini akan sepenuhnya memantapkan posisi kerajaannya di medan perang asing. Setelah menempuh penerbangan yang panjang, akhirnya pesawat tiba di titik awal berkabut keesokan harinya. Setelah itu, semua orang berganti perahu dan menuju pos terdepan di medan perang asing. Setelah sampai di pos terdepan, mereka berlima bergegas menuju wilayah bajingan tua itu tanpa henti. Malapetaka akan menimpa bajingan tua itu. Saat ini, di dunia luar, Bintang dan Garis, Kota Walden, Tree of Life mengadakan acara peluncuran produk akbar. Mereka mengundang selebritas sosial dan pejabat tinggi pemerintah untuk berdiri di acara peluncuran produk, dan lebih dari 80% bintang lini pertama, direktur, dan bos perusahaan di seluruh Hollywood juga datang ke acara peluncuran produk. Pada saat yang sama, Dirk Nowitzki dari aliansi UKC, Alstom, presiden baru aliansi UKC, dan banyak pemain kuat dari Hall of Fame aliansi UKC juga hadir di konferensi peluncuran produk. Dirk Nowitzki sendiri dipekerjakan oleh Tree of Life Company sebagai juru bicara produk tersebut. Peluncuran produk diadakan di pusat konvensi dan pameran terbesar di kota Huadeng. Dan pada konferensi pers ini, bos Tree of Life muncul di hadapan orang-orang untuk pertama kalinya. Nama bosnya adalah Konstantin, dan dia adalah seorang pria kulit putih berusia 30-an. Sebagai keynote speaker konferensi pers ini, Konstantin hadir dalam konferensi pers tersebut, bersama dengannya ada 5 botol jus buah dengan warna berbeda. Warna kelima botol jus tersebut adalah putih, hijau, biru, jingga, dan merah muda. Setiap botol jus dikemas dalam botol transparan, di antaranya putih adalah yang terburuk dan merah muda adalah yang terbaik. Setiap botol jus ditujukan untuk kelompok orang yang berbeda. Putih cocok untuk orang biasa, hijau cocok untuk prajurit, biru cocok untuk Wookiee, jingga cocok untuk Wuang, dan pink cocok untuk God of War. Konstantin mengundang 5 orang untuk meminum 5 botol minuman tersebut. Sebelum meminum minuman tersebut, orang-orang dari Tree of Life Company melakukan tes fisik sederhana pada 5 orang di tempat, dan memperoleh data yang relevan. Setelah itu kelima orang tersebut meminum minuman tersebut satu persatu. Sekitar 5 menit kemudian, Tree of Life memeriksa kembali kelima orang tersebut. Data uji mengejutkan semua orang yang hadir. Kecepatan, kekuatan, dan refleks setiap orang telah meningkat sampai batas tertentu selama 5 menit ini, dan kelima orang ini tidak merasakan ketidaknyamanan. Hanya meminum sebotol jus buah dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik, yang telah sepenuhnya mengubah cara orang berlatih. Untuk waktu yang lama, hanya ada satu cara untuk menjadi lebih kuat, yaitu olahraga tanpa henti, tetapi rasa sakit yang disebabkan oleh olahraga tidak tertahankan bagi banyak orang. Tetapi sekarang hanya dengan minum jus buah dapat menghasilkan olahraga selama bertahun-tahun. Ini telah menjadi Injil bagi banyak pasien kanker yang malas, dan juga telah menjadi jalan pintas menuju kesuksesan bagi banyak orang.
Tiba-tiba, pemandangan itu bertepuk tangan lagi dan lagi. Bab 1019. Ini adalah produk zaman. Kami menyebutnya jus kehidupan. Ini meningkatkan kebugaran fisik kita, membuat otot kita lebih kuat, tulang kita lebih keras, dan pembuluh darah kita lebih lembut. Ini pada dasarnya membuat kita tubuhnya telah berevolusi, dan evolusi ini mungkin telah membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk menyelesaikannya di masa lalu, dan dia bersikeras untuk mengambil jus kehidupan untuk waktu yang lama, dan itu bahkan dapat memperpanjang umur manusia. Setelah pengujian kami, dia dapat menunda kehidupan manusia 50% dari penuaan kecepatan, artinya akan sangat mudah untuk hidup lebih dari 100 tahun dengan mengambil jus hidup kita sepanjang waktu. Petik 2. Berdiri di tengah panggung, Konstantin dengan penuh semangat menjelaskan kemanjuran jus kehidupan. Di mulut Konstantin, jus kehidupan hampir menjadi jus universal, yang tidak hanya dapat memperpanjang hidup, tetapi juga mempercantik kulit, meningkatkan kekebalan, dan mengobati berbagai penyakit kronis. Mata banyak orang di tempat kejadian sudah memancarkan cahaya keemasan, terutama mereka adalah beberapa wanita yang tidak tahu tentang menjadi lebih kuat, tetapi mereka memiliki obsesi yang tak terbayangkan untuk menjadi cantik. Jadi, ketika Konstantin mengundang seorang wanita tua untuk merasakan jus kehidupan, dan semua orang melihat bahwa wanita tua itu semakin muda, para wanita di tempat kejadian benar-benar gila. Ini adalah peremajaan nyata. Adakah produk perawatan kulit di dunia ini yang bisa membuat wanita tua kurus terlihat montok bahkan mengurangi kerutan hanya dalam beberapa menit? Alhasil, para perempuan di tempat kejadian terus berteriak-teriak, berharap bisa segera mengeluarkan kartu banknya dan membeli seikat untuk dibawa pulang, guna meremajakan diri. Secara keseluruhan, itu adalah pertunjukan yang membuat semua orang gila. Keajaiban jus kehidupan ditunjukkan sepenuhnya pada konferensi pers, dan menurut pemeriksaan jus di tempat oleh staf resmi, jus tersebut tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan kata lain, jus seperti itu sama sekali tidak berbahaya. Tidak ada salahnya, dan efeknya sangat kuat sehingga melawan langit. Jus kehidupan ini sangat sempurna. Di akhir konferensi pers, Konstantin mengumumkan harga kelima jus tersebut. Kelima jus itu tidak murah. Jus dengan kadar terendah berharga $10.000 AS per botol, dan masing-masing akan digandakan setelah itu. Jus merah muda, sebotol $100 juta AS, dan hanya dibatasi hingga 100 botol. Harga seperti itu cukup untuk menakuti kebanyakan orang, dan sebagian besar orang yang tersisa adalah orang-orang kelas atas. Tree of Life juga memperjelas bahwa mereka hanya melayani elit sosial yang mengejar tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jus kehidupan ditakdirkan untuk tidak menjadi populer di kalangan masyarakat, tetapi tingkat popularitasnya di antara kelas berpenghasilan tinggi juga ditakdirkan untuk menjadi sangat tinggi. Dengan berakhirnya konferensi pers, metode penjualan Life Juice resmi dibuka. Jus kehidupan hanya mengadopsi metode pemesanan terlebih dahulu, dan setiap kali dikirim dalam batch. Misalnya, pada batch pertama setelah konferensi pers, Tree of Life menyiapkan 100.000 botol jus putih dan 30.000 botol jus hijau. 10.000 botol jus biru, 1.000 botol jus jeruk dan 100 botol jus merah muda. Totalnya hanya ada lebih dari 140.000 botol. Begitu jus ini terjual habis, mereka yang menginginkannya harus menunggu batch berikutnya. Segera setelah lebih dari 140.000 botol jus online, mereka langsung dipesan dalam sedetik. Bahkan jus merah muda senilai $100 juta AS dibeli. Situasi seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai gila. Pada saat itulah Longguo mengeluarkan pernyataan lain. Isi pernyataannya sangat sederhana, yaitu jus buah memiliki efek samping yang mengerikan, semakin banyak Anda meminumnya, semakin mudah marah, dan pada saat yang sama, Anda akan memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk melakukan kekerasan. Dilarang. Namun, pernyataan seperti itu tidak meyakinkan mereka yang ingin mengandalkan jus untuk menjadi lebih kuat dan cantik.
Banyak orang bahkan dengan jahat menyerang Longguo, mengatakan bahwa Longguo bermaksud memonopoli pasar jus dengan sendirinya, jadi dia sengaja mengotori jus dengan cara ini. Banyak orang secara spontan memboikot kehidupan online Longguo. Pernyataan seperti itu tidak banyak berpengaruh. Klan Naga, di dalam komando tinggi. Saat ini, hanya 4 tetua yang ada di sini. Keempat orang ini duduk mengelilingi meja dengan beberapa bahan di atas meja. Dilihat dari situasi saat ini, pembeli jus buah terbesar adalah beberapa kekuatan besar dan chaebol besar. Mereka menggunakan jus buah untuk memproduksi master secara berkelompok. Saya yakin tidak akan lama lagi sejumlah besar negara adidaya akan muncul di pasar. Wajah tua Guo berat, berkata, "Saya baru saja mendapat informasi dari Wang Yui. Sudah ada permintaan jus di negara ini. Beberapa saluran penyelundupan sudah bersiap untuk menyelundupkan jus ke negara itu," lanjut Sun Haiseng. Menurut Stephen, jus adalah keadaan lain dari buah, dan efeknya tampaknya lebih kuat daripada buahnya. Sekarang efek samping jus tidak terlihat dalam waktu singkat, hampir tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya. Mencegah orang membeli jus. Hal-hal, hei, Old Chen menghela nafas. Sebagai anggota senior klan naga, dia juga merasa sangat kesulitan saat menghadapi situasi saat ini. Di satu sisi, lawan semakin kuat, tetapi di sisi lain, saya tidak bisa mengikuti jejak lawan. Perasaan ini sangat tidak berdaya. Jika di masa depan, dunia barat menggunakan hal-hal ini untuk menciptakan orang kuat yang jauh melebihi kita, lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Haiseng dengan wajah serius. Apa yang harus saya lakukan? Beberapa lelaki tua yang digabungkan menjadi lebih dari 300 tahun saling memandang dengan cemas. Ini adalah masalah yang sangat nyata. Jika seluruh dunia menggunakan jus buah, mereka yang tidak menggunakan jus buah pasti akan tertinggal dari yang lain, dan jika mereka tertinggal, mereka pasti akan dikalahkan. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Haruskah kita terus berpegang pada prinsip kita, atau haruskah kita mengikuti tren yang sama dengan mereka? Tidak peduli apa organisasi pohon kehidupan sekarang, bagaimanapun juga mereka berevolusi dari organisasi buah. Organisasi buah pernah menggunakan tubuh manusia sebagai bahan mentah untuk penelitian dan pengembangan buah. Perilaku seperti itu bertentangan dengan hukum langit, meskipun sekarang mereka dapat menggunakan organisme lain untuk menggantikan manusia. Ini tidak berarti bahwa perilaku mereka sebelumnya dapat dimaafkan. Manusia hidup di dunia, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, jika kesuksesan saat ini dapat menutupi kesalahannya. Masa lalu kebenaran apa yang ada di dunia ini? Chen Hongyu berkata benar. Itu benar. Tuan Guo mengangguk dan berkata, bahkan jika seluruh dunia menjadi mitra pohon kehidupan, kita tidak bisa berkompromi sedikit pun. Orang-orang di titik ini memiliki ide yang sama dengan kita. Petik 2. Saya harap mereka bisa mendapatkan sesuatu, kata Jiang Zifeng. Semua orang menaruh harapan mereka pada Stephen Lin dan lainnya. Di sisi lain, di medan perang ekstrateritorial, Stephen Lin dan yang lainnya masuk ke kendaraan off-road dan melaju dengan cepat menuju wilayah bajingan tua itu. Bajingan tua itu terutama menempati bagian tengah medan perang ekstrateritorial yang dikembangkan, menempati 2 tambang dan hutan dengan produk kaya. Sarang mereka juga ada di hutan. Bajingan tua itu memiliki banyak orang kuat. Baru-baru ini, orang-orang ini mereka semuanya telah membuat kemajuan, dan diperkirakan secara konservatif bahwa bajingan tua itu harus memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di bawah komandonya. Petik 2. Stephen Lin duduk di dalam mobil dan memperkenalkan komposisi kekuatan bajingan tua itu kepada orang lain secara mendetail, seperti kekuatan kadernya dan sebagainya. Yang lain mendengarkan dengan sangat serius. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih besar daripada jumlah orang-orang di sekitar bajingan tua itu, apapun bisa terjadi di medan perang di luar wilayah, jadi tidak ada yang berani mengendur. Saya telah meminta orang-orang untuk menghubungi tuanku terlebih dahulu.
Dia akan mengatur agar anak buahnya bekerja sama dengan kami dalam mengepung dan menekan pasukan bajingan tua itu. Sebagian besar anak buah bajingan tua itu sangat kejam, jadi jika mereka tidak dapat dihalangi, mereka bisa langsung dibunuh. Stephen Lin melanjutkan. Apakah tuanmu akan muncul? Tanya Raja Naga Hitam. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Raja Naga Hitam menghela nafas. Stephen Lin tahu bahwa Raja Naga Hitam selalu ingin melawan tiran, jadi dia menepuk bahu Raja Naga Hitam dan berkata, "Jangan khawatir, Guru berkata bahwa setelah pekerjaan kita selesai, saya akan mencari waktu untuk berdiskusi denganmu." Petik 2. Benarkah? Tanya Raja Naga Hitam bersemangat. Sungguh. Stephen Lin mengangguk. Bagus sekali. Raja Naga Hitam menyeringai, dan dia tahu bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Setengah jam kemudian, perhatikan, benteng bajingan tua itu ada di depan, ayo keluar dari mobil dan maju, kata Stephen Lin. Kelompok itu keluar dari mobil bersama Stephen Lin, dan kemudian dengan cepat menuju ke benteng bajingan tua itu. Setelah beberapa menit, Stephen Lin dan yang lainnya memasuki benteng bajingan tua itu. Namun, yang mengejutkan Stephen Lin adalah seluruh benteng itu sangat sunyi. Itu tidak terlihat seperti seseorang. Zhao Tuntian berbisik, "Aku mencium bau darah." Raja Naga Hitam melanjutkan, "Hati-hati, sepertinya ada pertempuran di sini," kata Stephen Lin. Semua orang terus bergerak maju, dan mereka melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Ini harus menjadi bawahan bajingan tua, dan itu adalah salah satu kadernya. Stephen Lin menunjuk ke mayat yang tergantung di depan dahan pohon. Begitu banyak orang meninggal. Apa yang terjadi? Xiao Chentian mengerutkan kening dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu terus berjalan ke depan, dan akhirnya sampai di bawah pohon besar. Diameter pohon besar itu setidaknya 3 meter, dan itu sangat besar, tetapi mengejutkan bahwa pohon besar itu diserang oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan seluruh pohon itu patah dari tengah dan jatuh ke tanah. Rumah pohon di atas pohon sudah berantakan, dan ada beberapa mayat berserakan. Tiba-tiba terputus. Zhao Tuntian menyentuh posisi pohon yang patah dan berseru. Bajingan tua itu diserang. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Siapa yang menyerangnya? Xiao Chentian bertanya. Aku tidak tahu, lihat sekeliling dan lihat apakah kamu dapat menemukan tubuh bajingan tua itu, kata Stephen Lin. Semua orang segera bubar untuk mencari. Yang mengejutkan semua orang, tidak ada mayat bajingan tua itu di sini. Bab 1020. Tidak ada mayat bajingan tua itu. Stephen Lin berdiri di atas pohon besar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tubuh berarti bajingan tua itu tidak mati di sini, jadi kemana dia pergi? Mengapa ada begitu banyak mayat anak buahnya di sini? Stephen, bukankah kamu mengatakan bahwa bawahan tuanmu akan datang, mengapa kamu tidak melihat jejak apapun? Zhao Tuntian tiba-tiba bertanya. Ya, kenapa mereka tidak datang? Stephen Lin melihat sekeliling dengan curiga. Jauh sebelum dia pergi sendiri, dia sudah mengatur seseorang untuk mengirim pesan ke bawahannya, meminta mereka untuk datang dan berbicara dengannya saat ini. Konvergensi, ternyata tidak ada yang muncul sekarang, yang sebenarnya agak tidak normal. Mungkinkah tuanmu tidak membiarkan mereka datang? Zhao Tuntian bertanya. Tidak mungkin. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, dia adalah seorang tiran, perintahnya adalah membiarkan bawahannya datang, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan mereka datang? Lalu mengapa saya tidak melihat siapapun? Tidak seorang pun, kata Zhao Tuntian. Itu hanya bisa menjelaskan satu hal. Stephen Lin memandang semua orang dengan sungguh-sungguh dan berkata, entah mereka tidak bisa keluar, atau mereka tidak bisa menerima berita yang saya kirim sama sekali. Semuanya, ikuti saya ke rumah tuanku, sesuatu pasti telah terjadi di tempat itu. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin bergegas ke utara.
Yang lain tidak ragu dan bergegas keluar bersama Stephen Lin. Sementara itu, di wilayah Tiran, rumah tambal sulam asli telah lama dihancurkan. Ada mayat berserakan di tanah. Di posisi dekat danau keputusasaan, Chen Bahuang dan yang lainnya berdiri berdampingan, menatap orang-orang di sekitarnya dengan niat membunuh. Di depan mereka, ada ratusan orang sejauh mata memandang. Yang terlemah dari ratusan orang ini semuanya berada di level Wuking, sedangkan untuk Wuang, ada juga banyak orang kuat di level God of War. Ini hampir dapat dianggap sebagai pertemuan orang-orang terkuat di medan perang asing selama bertahun-tahun. Di antara mereka, ada sebanyak 8 pengontrol di setiap wilayah, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, dan ada juga kader dan elit mereka. Tanpa peringatan apapun, orang-orang kuat ini melancarkan serangan tragis ke wilayah Tiran dan sekutunya, dan dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada yang selamat di jalan mereka. Satu-satunya yang masih hidup adalah para kader di bawah Stephen Lin ini. Jumlah mereka sekitar 20, termasuk Chen Bahuang, tim pembantaian beranggotakan 6 orang, Xiao Ai, seorang gadis dengan pedang di punggungnya, dan seterusnya. Kekuatan orang-orang ini telah meningkat baru-baru ini, dan Chen Bahuang bahkan telah mencapai tingkat dewa perang. Tetapi meskipun demikian, orang-orang ini semua terluka parah saat ini karena mereka menghadapi sejumlah besar pasukan koalisi. Dan pemimpin pasukan koalisi ini adalah seorang pria yang tidak pernah memiliki nama di medan perang di luar wilayah, namanya Bai Hao. Chen Bahuang tidak tahu mengapa pria bernama Bai Hao ini bisa memimpin begitu banyak pengendali, bahkan bajingan tua itu menjadi bawahan lawan. Tiran itu memang palsu. Kalau dipikir-pikir, yang disebut magang tiran, Stephen Lin, harus menjadi tiran itu sendiri, kan? Kata Bai Hao, menatap Qianmian yang dikelilingi oleh semua orang tidak jauh di depan. Pada awal pertempuran sebelumnya, Qianmian telah terluka, dan terpaksa membuka penyamaran di tubuhnya, memperlihatkan tubuh aslinya. Utusan Bai, jangan bicara omong kosong dengan orang-orang ini, bunuh saja mereka semua, mereka tidak berharga. Bajingan tua yang berdiri di sebelah Bai Hao berkata dengan penuh semangat. Mereka masih berharga. Ada dewa perang dan Raja Wu di sini. Kombinasi ini cukup untuk menangkap banyak mangsa. Kata Bai Hao sambil menatap Chen Bahuang dan yang lainnya, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Lakukan sesuatu untukku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Suatu hari sebagai bawahan tiran, sisa hidupku tidak akan memberontak, bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan menjadi bawahanmu. Kata Chen Bahuang tanpa ekspresi. Ya, apa kalian? Kamu hanya tahu berapa banyak orang yang menindas beberapa orang, tetapi kamu masih ingin menaklukkan kami, sial. Xiao Ai mengayunkan pedangnya ke Bai Hao dan yang lainnya sambil berbicara. Mungkin luka yang tersentuh oleh aksinya, wajah Xiao Ai sedikit berubah, dan dia dengan cepat menurunkan tangannya. Stephen Lin, pesona apa yang dia miliki yang bisa membuat kalian semua rela mati untuknya? Bai Hao bertanya dengan cemberut. Dia sangat membenci Stephen Lin, jadi setelah melihat penampilan orang-orang ini, dia sangat penasaran mengapa mereka begitu setia kepada Stephen Lin. Kamu tidak bisa merasakan pesona kepribadiannya, dan kamu tidak akan pernah mencapai ketinggiannya dalam hidupmu. Bajingan tua, kamu bisa dianggap sebagai pahlawan seumur hidup. Betapa konyolnya, betapa konyolnya. Qianmian mencibir, berkata, lebih baik hidup daripada mati. Kata bajingan tua itu, karena kamu tidak mau menyerah, maka ayo kirim kamu jalan bersama yang lain. Kata Bai Hao, mengangkat tangannya. Banyak orang membunuh Chen Bahuang dan yang lainnya bersama-sama. Kader-kader di bawah Stephen Lin ini semuanya berdiri dalam posisi yang baik, membentuk lingkaran pertahanan di samping satu sama lain, dan pada saat yang sama menghadapi musuh di depan, tidak ada dari mereka yang bisa melihat rasa takut di wajah mereka. Beberapa hanya berani dan tidak takut, beberapa ya, hanya kepahlawanan yang menganggap kematian sebagai rumah. Suatu hari,
Yang Mulia Sang Tiran pasti akan membalaskan dendam kita. Saudaraku, Chen Bahuang adalah keberuntunganku untuk bersamamu dalam hidup ini. Bunuh. Chen Bahuang meledak dalam kemarahan, dan bergegas keluar lebih dulu. Yang lainnya, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, mengikuti Chen Bahuang dan membunuh mereka tanpa ragu. Suara teriakan dan pembunuhan begitu keras sehingga bahkan seorang gadis kecil pun berteriak saat ini dengan momentum yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Namun, betapapun kuatnya mereka tidak akan memiliki kesempatan apapun saat menghadapi lawan yang beberapa kali lebih kuat dari diri mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa ini mungkin suara terakhir yang dapat mereka buat dalam hidup ini. Jarak antara dua kelompok orang semakin dekat. Melihat dari atas ke bawah, terlihat jelas bahwa kerumunan di sisi Bai Hao membentuk mulut besar, sedangkan kader di bawah Stephen Lin membentuk pedang dengan kepala Chen Bahuang, langsung menusuk mulut besar itu. Melihat pedang itu hendak ditelan oleh mulut besar itu, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari hutan terdekat. Ada lebih dari satu sosok, total 5 sosok muncul dari hutan. Kelima sosok ini membubung ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu jatuh dengan cepat dari langit. Bang bang bang. 5 sosok mendarat satu demi satu, dan tempat mereka mendarat sebenarnya berada di antara dua gelombang manusia. Kelima orang ini mengenakan seragam pertempuran unik dari klan naga, dan mereka menghadapi ratusan orang di sisi bajingan tua itu pada saat yang bersamaan. Chen Bahuang dan yang lainnya semua berhenti. Yang Mulia Sang Tiran, bos. Orang-orang berseru satu demi satu. Pada saat yang sama, bajingan tua dan yang lainnya juga memperlambat langkah mereka. Kamu di sini. Bajingan tua itu memandang pria yang berdiri di tengah 5 orang itu dan berteriak dengan niat membunuh di wajahnya. Orang ini adalah Stephen Lin. Dan berdiri di samping Stephen Lin adalah 4 Raja Naga. Kelima orang itu menghadapi ratusan orang, dan momentum mereka meledak seketika. Momentum yang menakutkan menghancurkan ratusan orang di depannya seperti gelombang. Awan di langit tampak dikejutkan oleh momentum ini, dan mereka melayang ke arah bajingan tua itu dan yang lainnya. Sebuah bayangan menyelimuti bajingan tua itu dan yang lainnya. Maaf semuanya, aku terlambat selangkah. Stephen Lin melihat kembali ke kader di bawahnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Bos, hati-hati. Xiao Ai tiba-tiba berseru. Stephen Lin menoleh dan melihat ke depan, bajingan tua itu bergegas keluar dari kerumunan dan bergegas ke arahnya. Kecepatan bajingan tua itu jauh lebih cepat daripada kesan Stephen Lin tentang dia bergegas maju dan datang ke Stephen Lin dalam sekejap mata. Apakah kamu pikir aku sama seperti sebelumnya? Bahkan jika kamu adalah salah satu dari 10 dewa perang, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Bajingan tua itu meraung di dalam hatinya, dan dia mengepalkan tinjunya dan membanting Stephen Lin di depannya. Memanggil. Pukulan ini menyebabkan semburan ledakan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Kekuatan pukulan ini telah melampaui God of War, bahkan melampaui 10 besar God of War. Stephen Lin memandang bajingan tua di depannya. Dia tidak tahu mengapa bajingan tua itu muncul di sini, tetapi dia tahu bahwa bajingan tua itu masih musuhnya. Stephen Lin mengangkat tangannya, dan setelah hanya mengepalkan tangan, dia membanting ke arah kepalan bajingan tua itu. Menghadapi lawan lama ini, Stephen Lin tidak menggunakan trik apapun, hanya kepalan tangan. Ledakan. Ada suara teredam. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras di udara. Energi menakutkan menyebar dari tempat keduanya bertabrakan. Saat berikutnya, tulang lengan bajingan tua itu tiba-tiba patah. Pada saat yang sama, tulang 5 jari di kepalan tangan bajingan Lai juga retak. Tulang menembus otot dan kulit, dan langsung terkena udara. Ekspresi bajingan tua itu berubah. Tinjunya sepertinya membentur dinding besi. Selain itu, ada kekuatan yang tidak bisa dia tahan untuk keluar dari dinding besi ini. Kaki bajingan tua itu tiba-tiba terhenti, dan dia meledak dengan sekuat tenaga untuk mundur.
Namun, Stephen Lin tidak ingin memberinya waktu untuk mundur. Saat berikutnya, tinju Stephen Lin terus mendorong ke depan. Terlihat dengan mata telanjang, kepalan Stephen Lin langsung menghantam kepalan bajingan tua itu, seolah-olah sosis telah dihancurkan dengan keras ke dinding. Benturan dari kepalan tangan, lalu lengan bawah tangan, lalu siku, lalu bisep. Puff! Dalam waktu kurang dari satu kedipan mata, tangan kanan bajingan tua itu berubah menjadi darah dan potongan daging dan menyembur keluar di belakangnya. Sebuah lengan hilang karena pukulan. Bajingan tua itu membeku. Keempat Raja Naga tertegun. Orang-orang di belakang bajingan tua itu juga tercengang. Yang ini, bajingan tua yang mengklaim telah mencapai tingkat 10 Dewa Perang, dipukul oleh Stephen Lin dan seluruh lengannya hancur berkeping-keping. Pukulan ini untuk saudara-saudaraku yang tewas dalam pertempuran, kata Stephen Lin datar. Tidak, tidak mungkin. Bajingan tua itu mundur setengah langkah tak terkendali. Stephen Lin mengambil langkah maju saat ini. Dia menggenggam tangan kirinya dan menciutkannya kembali. Ketika penyusutan mencapai puncaknya, dia meninju bajingan tua itu lagi. Angin mengaduk pakaian Stephen Lin, dan juga permukaan danau keputusasaan yang tenang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.